Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Antania dengan NPM 2311012024. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Nazalia Yusri Setia Madani dengan NPM 2311012014. Di sini saya sebagai desain konseptor. Perkenalkan, nama saya Nazu Putra dan Jagadita dengan NPM 23510120020. Di sini, job desk saya membuat bottom navigation, style, themes, dan colors. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi dengan NPM 23110120018. Di sini, job desk saya membuat activity. Perkenalkan, nama saya Fiona Nurmustika dengan NPM 23110120020. Nama saya Salsabila Rehana dengan NPM 2311012022. Jadi di proyek ini kami membuat desain aplikasi GoVap, yaitu ojek online khusus mahasiswa Unila. Pertama di bagian login dan register, desainnya dibuat simpel aja supaya pengguna tidak bingung. Komponen yang dipakai juga dasar seperti text view, edit text, dan button sesuai materi tentang views dan layout. Masuk ke halaman utama, kami pakai bottom navigation dengan 3 menu utama yaitu beranda, promo, dan pesanan. Ini mengikuti materi bottom navigation yang cocok untuk fitur yang sering dipakai. Di beranda, semua layanan seperti motor, mobil, makanan, paket, Vapmart, dan obat bisa ditampilkan pakai icon besar supaya mudah dikenali. Nah, untuk penataan layoutnya pakai constraint layout supaya tampilannya tetap rapi dan ringan di berbagai ukuran layar. Kami bikin bagian alamat penjemputan dan tujuan sesimpel mungkin. Ini nyambung sama materi intent, karena data lokasinya nanti dibawa ke halaman berikutnya. Terus ada tampilan GoVap Plus. Di sini manfaat langganannya ditunjukin jelas. Ini cocok sama materi data binding, karena nanti status langganan bisa langsung berubah di tampilan. Selanjutnya di desain juga ada halaman voucher. Bentukannya kartu biar gampang dibaca dan tinggal klik gunakan. Ini sesuai materi menu tambahan yang ditaruh terpisah biar gak ganggu halaman utama. Lalu ada bagian dalam proses, riwayat dan riwayat transaksi. Ini dibuat simpel, pakai list aja supaya mahasiswa cepat lihat order terakhirnya. Dan terakhir di halaman profile, semua pengaturan penting kayak akun, email, pembayaran, dan bahasa kami jadikan satu halaman khusus biar navigasinya gampang. Jadi secara keseluruhan tampilan yang kami pilih itu dibuat sederhana, jelas, dan nyambung sama materi yang udah dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan rancangan dari aplikasi GoFEB. Aplikasi ini mengadaptasi konsep super app serupa Gojek yang kami customize secara spesifik untuk menjawab kebutuhan mobilitas dan logistik sivitas akademika di lingkungan FEB Universitas Lampung. Keunikan rancangan sistem kami terletak pada pembagian zonasi layanan yang terintegrasi. Mulai dari fitur motor dan mobil yang dirancang dengan cakupan operasional mencakup seluruh lingkungan Unila, memudahkan transportasi mahasiswa antar fakultas. Khusus untuk fitur seperti makanan, FEB Mart, dan Gosen atau paket, kami menerapkan sistem geofencing internal. Layanan ini khusus memfasilitasi transaksi di lingkungan FEB, seperti pemesanan makanan dari kantin BLC atau FEB Cafe, serta pengiriman dokumen antar gedung FEB secara efisien. Terdapat pengecualian pada fitur obat yang kami rancang fleksibel untuk dapat mengakses apotik di luar lingkungan fakultas. Halo, di sini saya Safira sebagai ketua kelompok. Saya akan menjelaskan keseluruhan aplikasi yang sudah kami buat, yaitu GoFEB. Program ini adalah kerangka dasar sebuah super app yang ditulis dalam Kotlin. Menggunakan arsitektur, activity, dan fragment, konsepnya mirip aplikasi layanan kampus atau kota seperti Gojek. Aplikasi dimulai dari awal activity yang menampilkan tombol login dan register. Register activity mensimulasikan pendaftaran, dan login activity memegang autentikasi penting login menggunakan username, user, dan password 123456 untuk masuk ke layar utama. Setelah login, kita masuk ke dashboard activity.
Dashboard Activity adalah rumah aplikasi, ditandai dengan bottom navigasi bar. Bar ini menampung 3 layar utama, semuanya berbentuk fragmen, yaitu beranda, promo, dan pesanan. Fokus utama ada di beranda fragmen. Di sini terdapat icon-icon layanan seperti Go Motor, Go Mobil, Go Food, FEB Mart, GoSend, dan GoMed. GoMed itu obat. Semua layanan ini diimplementasikan sebagai fragmen terpisah. Sebagai contoh, di motor service fragmen dan mobil service fragmen. Pengguna bisa memilih lokasi penjemputan dari daftar lokasi populer seperti Student Center FEB, layanan seperti makanan fragmen dan FEB fragmen. Juga menampilkan promo carousel menggunakan Viewpagger 2 dan carousel adapter. Di promo fragmen, kita bisa mengakses voucher list fragmen untuk melihat data voucher yang dikelola oleh voucher adapter. Ada juga layar simulasi untuk langganan premium, yaitu GoFEB Plus fragmen. Pengguna dapat menuju ke profil fragmen dari beranda untuk melihat detail akun. Pesanan fragmen berfungsi untuk mengelola riwayat pesanan dibagi menjadi tab riwayat, dalam proses, dan terjadwal. Di tab riwayat terdapat akses ke riwayat transaksi fragmen. Layar ini menampilkan daftar transaksi lengkap seperti food, ride, dan saldo diterima, menggunakan recycle view dan data model transaksi. Dalam proyek GoFab, tim kami telah menerapkan konsep inti mobile application dan teknologi secara langsung. Struktur aplikasi dibangun melalui Android Manifest, file Kotlin atau Java, serta resource seperti layout XML, icon, dan string yang menjadi fondasi tampilan dan logika aplikasi. Materi views dan view group diterapkan saat menyusun UI halaman login, beranda, Fabmart, dan riwayat dengan penggunaan constraint layout untuk membuat tampilan lebih rapi dan responsif. Setiap halaman utama dikembangkan menggunakan activity, sementara perpindahan antar halaman memanfaatkan intent sesuai teori navigasi Android. Aplikasi ini juga menerapkan konsep app bar, menu, dan bottom navigation seperti pada tab beranda, promo, pesanan yang memudahkan akses pengguna. Secara keseluruhan, GoFab berhasil mengintegrasikan teori ke dalam praktik mulai dari struktur aplikasi, desain UI, hingga sistem navigasi yang fungsional. Sekarang aku bakal jelasin tentang Recycle View-nya. Recycle View sendiri itu adalah komponen Android yang dipakai untuk menampilkan data dalam bentuk list atau daftar dengan performa yang jauh lebih efisien dibandingkan list view.
Kenapa lebih efisien? Karena sistem di dalam Recycle View tidak membuat item baru setiap kali kita scroll, tapi dia merecycle atau menggunakan ulang tampilannya yang sudah keluar dari layar. Jadi cuma tampilan yang benar-benar terlihat saja yang aktif. Nah, cara kerja inilah yang bikin aplikasinya jadi tetap ringan meskipun jumlah datanya banyak, misalnya ratusan bahkan ribuan item. Di dalam Recycle View ini ada 3 komponen penting, yaitu yang pertama ada adapter, yang berfungsi sebagai penghubung antara data dan tampilan. Jadi kalau kita punya daftar nama atau gambar, adapter yang bertugas memasukkan data itu ke layout. Yang kedua ada view holder, yang berfungsi untuk menyimpan referensi elemen-elemen UI dari setiap item list, seperti text view, image view, dan lainnya. Dengan adanya view holder, sistem tidak perlu melakukan find view by ID berulang-ulang. Jadi hasilnya proses scrolling jadi lebih halus dan tidak nge-lag. Nah, di komponen ketiganya ada layout manager. Layout managernya ini mengatur bagaimana daftar itu ditampilkan. Ada linear layout manager yang membuat list vertikal atau horizontal, dan ada juga grid layout manager untuk tampilan berbentuk grid, dan ada stagger grid layout manager jika mau tampilan yang ukurannya bervariasi seperti Pinterest. Jadi Recycle View ini fleksibel banget buat berbagai jenis tampilan. Selain itu, Recycle View juga sangat mudah dikustomisasi. Kita bisa menambahkan animasi, menambahkan dekorasi, dan bisa juga dipadukan dengan data binding atau view model biar lebih modern dan terstruktur. Recycle View ini biasanya dipakai untuk menampilkan daftar produk, daftar chat, feed sosial media, daftar musik, galeri foto, dan elemen-elemen lain yang dinamis. Intinya kalau aplikasi menampilkan data yang banyak dan berubah-ubah, Recycle View ini adalah pilihan yang paling efisien dan paling rapi. Nah, sekian penjelasan dari running atau materinya sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.